Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukmaina Irwan dengan NPM 022722111129 dari kelas 6D Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang akuntansi untuk operasi cabang pada agen penjualan. Baik, masuk pada agen penjualan atau agen, sales agents, terkadang diistilahkan secara sederhana sebagai agen. Biasanya tidak beroperasi secara otonom, tetapi atas nama kantor pusat atau home office. Agen penjualan adalah pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara, bukan pemilik barang. Agen hanya menerima komisi dari hasil penjualan. Dalam akuntansi, pencatatannya fokus pada penerimaan kas, utang kepada perusahaan, dan komisi yang diperoleh. Sistem ini berguna untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas antara agen dan perusahaan. Masuk pada sistem akuntansi agen penjualan. Agen penjualan umumnya tidak mengelola sistem akuntansi keuangan, melainkan hanya menyimpan catatan yang cukup dalam menjalankan usahanya. Kantor pusat mengelola sistem akuntansi, sedangkan transaksi-transaksi agen dicatat oleh kantor pusat. Sementara di pihak lain, sebuah cabang sebagian besar mengelola sistem akuntansi keuangan dengan lengkap. Sistem akuntansi agen penjualan fokus pada pencatatan hasil penjualan dan komisi, bukan kepemilikan barang. Ini penting untuk transparansi, pengendalian, dan pelaporan kepada perusahaan yang memiliki barangnya. Baik, kita masuk pada entitas akuntansi agen penjualan. Dalam akuntansi agen penjualan, agen dan perusahaan diperlakukan sebagai entitas akuntansi. Akuntansi yang terpisah. Berarti masing-masing memiliki laporan keuangan sendiri, meskipun ada hubungan bisnis di antara keduanya, yang artinya agen mencatat keuangan sendiri atau mencatat dari komisi, kas masuk, dan utang ke perusahaan, terlepas dari keuangan perusahaan yang diwakilinya. Kemudian, perusahaan juga mencatat transaksi dengan agen secara terpisah di buku keuangannya. Selanjutnya, akuntansi untuk agen penjualan. Agen penjualan biasanya tidak memiliki sistem akuntansi. Seluruh transaksi terkait agen dicatat oleh kantor pusat. Misalnya, kantor pusat mencatat transaksi agen berdasarkan faktur penjualan. Catatan penggajian dan dokumen voucher kas kecil yang disediakan oleh agen penjualan. Dengan sebagai contoh, akuntansi kantor pusat untuk agen penjualan. Kita asumsikan bahwa PT Cemara, sebuah produsen struktur modular dan partisi yang berbasis di Jakarta, membangun sebuah agen penjualan di Surabaya. Berikut ilustrasi transaksi agen penjualan yang khas pada pembukuan kantor pusat. Kita masuk pada figur 17, ayat jurnal kantor pusat untuk transaksi agen penjualan. Untuk transaksi yang pertama, menyewa tanah untuk fasilitas penjualan dengan ayat jurnal, sewa dibayar di muka pada agen Surabaya sebesar 50 juta dan kas pada kredit sebesar 50 juta. Untuk transaksi yang kedua, membangun dan melengkapi gedung untuk fasilitas penjualan dengan ayat jurnal, perbaikan prasarana pada agen Surabaya sebesar 80 juta di debit, perabot dan perlengkapan kantor pada agen Surabaya sebesar 21 juta di debit, dan peralatan pada agen Surabaya sebesar 16 juta. Kemudian kas pada kredit sebesar 117 juta. Kemudian transaksi yang ketiga, transfer kas ke agen untuk dana kas kecil, yang pada ayat jurnal kas kecil pada agen Surabaya sebesar 2.500.000, kas pada kredit sebesar 2.500.000. Untuk transaksi berikut, transfer persediaan yang akan digunakan untuk peragaan pada agen penjualan, yang dimana ayat jurnalnya persediaan peragaan pada agen Surabaya sebesar 135 juta di debit dan persediaan di kredit sebesar 135 juta. Transaksi berikut membayar tagihan yang diterima kantor pusat atas beban-beban agen penjualan dengan ayat jurnal beban utilitas pada debit sebesar 1.100.000
dan beban kantor 800.000, beban asuransi sebesar 2 juta, beban perjalanan sebesar 1.400.000, beban iklan 2.700.000 dan kas pada kredit sebesar 8 juta. Kemudian membayar gaji karyawan pada agen penjualan. Dengan ayat jurnal, beban gaji pada agen Surabaya di debit sebesar 31 juta, pada kas kredit sebesar 31 juta. Nah, kemudian memenuhi pesanan dari agen penjualan dengan ayat jurnal, piutang dagang pada debit sebesar 88 juta, kredit penjualan agen Surabaya 88 juta, beban pokok penjualan pada agen Surabaya 56 juta, dan persediaan kredit pada 56 juta. Untuk transaksi berikut, mengisi kembali dana mengisi kembali dana kas kecil pada agen penjualan dengan ayat jurnal, beban kantor pada agen Surabaya, beban perjalanan pada agen Surabaya, dan beban tenaga kerja lepas pada agen Surabaya sebesar 2.370.000 dan kas pada kredit sebesar 2.370.000. Kemudian transaksi yang terakhir mencatat air jurnal penyesuaian akhir periode dengan air jurnal beban sewa pada agen Surabaya, beban perjalanan pada agen Surabaya, beban sewa pada agen Surabaya dan beban penyusutan pada agen Surabaya sebesar 14.500.000, beban gaji pada agen Surabaya sebesar 1.900.000 di debit, pada sewa dibayar di muka kredit sebesar 25 juta, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 14.500.000 dan utang gaji pada kredit sebesar 1.900.000. Pada materi yang tadi saya paparkan, dengan kesimpulannya adalah agen penjualan merupakan pihak yang ditunjuk oleh perusahaan atau prinsipal untuk menjual barang atau jasa atas nama perusahaan tanpa memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut. Dalam sistem akuntansi agen penjualan, agen hanya mencatat transaksi yang berkaitan dengan komisi dan biaya operasional, bukan persediaan atau penjualan barang secara langsung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.